Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel saya. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hari ini saya akan membahas sinopsis sebuah sinetron di SCTV, yaitu Buku Harian Seorang Istri. Di awal episode kali ini dikisahkan Dewa terlihat sangat bersedih ketika tengah duduk di pinggir kolam renang. Dia kembali teringat akan kenangannya saat-saat terakhir bersama dengan almarhum Claudia yang sangat dia cintai. Nana yang melihat Mas Dewa sedang bersedih kemudian mendekati dan menyapanya. "Mas Dewa," ucapnya lembut. Dengan sedikit terkejut sambil menoleh ke belakang, dia kemudian menjawab, "Iya Claudia." Ternyata yang ada di hadapan Dewa adalah Nana, bukan Claudia. Nana yang mengira bahwa Dewa selama ini mencintai Alia ternyata salah. Sebab cinta Dewa sudah habis buat Claudia. Nana yang teringat pesan Bu Parah bahwa dia tidak boleh sekalipun menyebut kata Claudia di depan Dewa, kali ini memiliki prinsip yang berbeda, di mana agar kerinduan Dewa kepada Claudia terobati, Nana kemudian menyuruhnya untuk mengirim pesan ke nomornya Claudia. Setelah 2 kali pesan Dewa tidak juga ada balasan dari Claudia, Nana kemudian meminjam HP Mas Dewa, lalu mengganti nomornya sendiri dengan nama Claudia. Nana pun kemudian menyuruh Mas Dewa untuk mengirim pesan yang sama ke nomor dirinya. Lalu Nana menjawab seolah-olah dia adalah Claudia. Sontak saja jawaban dari Nana tersebut membuat hati Dewa sedikit lega. Tetapi dia tahu bahwa yang ada di depannya saat ini adalah Nana, bukan Claudia. Nana berharap apa yang telah dilakukannya bisa mengobati kerinduannya kepada Claudia. Dia pun mengajak jalan-jalan Mas Dewa dan bermain air di kolam renang. Sungguh luar biasa apa yang telah diperbuat oleh Nana kepada Dewa hari ini sudah berhasil membuat Dewa bahagia dan bergembira. Sementara itu di tempat lain, Alia yang berada di Sumedang memutuskan untuk kembali ke Jakarta karena tujuannya untuk mencari informasi tentang Ibu Prasasti Sari ternyata sudah gagal. Tetapi saat di dalam bus tiba-tiba tasnya dijambret. Alia pun sempat kebingungan karena sudah tidak punya uang lagi untuk bisa berangkat ke Jakarta. Untunglah Pasha yang selalu mengikutinya kemudian mengejar dan melawan penjambret tersebut, hingga tas Alia pun dikembalikan secara utuh. Di alur cerita yang lain dikisahkan Dewa yang berada di kamar secara tidak sengaja menemukan diare dan kalung di laci Nana. Karena merasa penasaran, Dewa pun kemudian ingin membuka kalung tersebut, tetapi tetap tidak bisa. Dewa kemudian beralih untuk membuka dan membaca buku diary milik Nana. Setelah membaca beberapa kalimat yang ada di diary tersebut, Dewa sangat merasa penasaran tentang kata langit yang dimaksud. Dia pun mengira jangan-jangan Pasha lah yang disebut langit. Di alur cerita yang lain dikisahkan walaupun Bu Parah sudah setuju dengan Nana sebagai istri Dewa, tetapi dia tetap ingin menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Nana. Dan dengan alasan untuk mengurus kartu keluarga baru, Bu Parah kemudian meminta KTP mereka berdua. Di alur cerita yang lain juga dikisahkan pertengkaran antara Livia dan Roni yang mengakibatkan Livia kemudian pergi meninggalkan rumah. Awalnya adalah ketika Livia mencoba untuk menerima panggilan dari Yanto yang ternyata yang menjawab adalah seorang perempuan. Dan tak pelak lagi pertengkaran hebat pun terjadi antara Livia dan Roni.
Dan tidak sampai di situ, Dewa yang tidak senang adiknya dikhianati kemudian memukul Roni. Sampai kemudian Bu Parah datang melerai dan menyuruh Roni segera mencari Livia. Dalam pencariannya, Roni ternyata menemukan Livia sedang berpelukan dengan Pasya. Sontak saja, kejadian tersebut membuat Roni salah sangka. Pasya kemudian menjelaskan kepada Roni bahwa Livia sangat ketakutan dan dirinya sudah menyelamatkan dari aksi kejahatan. Di akhir episode kali ini, Nana yang melihat Dewa duduk sendirian di teras kemudian berusaha untuk mendekati dan menghiburnya. Dia pun meminta kepada Mas Dewa untuk menatap langit yang sedang marah sehingga tanpa bintang sama sekali. Tetapi jika saatnya tiba, langit pun akan menerima sinar matahari. Nana yang mengetahui bahwa Mas Dewa masih saja memikirkan Claudia, menyarankan kepadanya untuk mengikhlaskannya dan menyelesaikan apa yang selama ini belum dituntaskan. Mendengar perkataan Nana, Dewa pun kemudian berpikir bahwa memang benar untuk dapat mengikhlaskan Claudia, dia pun harus segera bertemu dengan orang yang telah menabraknya.